Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salat adalah sesuatu yang dijadikan indikator, sehingga jangan asal-asalan kita dalam salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahana alaihi salat kanat indallahil ahwan. Barang siapa yang menganggap remeh tentang sholat, maka jadilah dia remeh, hina di pandangan Allah. Begitupun juga sebaliknya, barang siapa yang menganggap sholat itu penting, maka jadilah dia orang yang penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita asal-asalan dalam sholat, karena sholat akan menentukan kualitas amal kita. Awal ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati shalah. Persoalan pertama, perkara yang pertama dan utama yang akan dihisab di hari kiamat nanti di hadapan Allah adalah salat. Fa in sholahat, maka apabila baik salatnya, sholaha amaluhu kullu, seluruh amal-amal yang lain baru kemudian akan bisa diperhitungkan dan akan dianggap baik amal tersebut. Wa in fasadat, apabila salatnya itu rusak, fasada amaluhu kullu, maka rusak seluruh amal-amalnya. Sehingga kami akan membuat 4 section di dalam persoalan ini untuk bagaimana kita praktek mengenai salat. Sebelum melaksanakan salat, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam bab sebelumnya kita telah membahas tentang tohar, bersuci, baik itu istinja, mandi, dan berwudu. Karena sholat adalah rangkaian amal, bukan hanya sekedar dari takbir sampai salam saja. Syarat diterimanya sholat kita secara zahiriyah, kita telah bisa mensucikan diri kita, dan insya Allah akan menghantarkan kita kesucian secara batiniah. Begitupun juga dalam persoalan menggunakan pakaian dalam sholat. Hindarkan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Hindarkan memakai pakaian yang bergambar ataupun yang bertuliskan, terlebih lagi yang bergambar makhluk hidup. Kalaulah di hadapan pejabat saja kita akan merasa sungkan dan enggan apabila mengenakan pakaian apa adanya, pakaian yang tidak sopan. Kenapa ketika kita ingin menghadap kepada Allah, menghadap kepada Malikul Muluk, menghadap kepada raja dari semua raja-raja yang ada di dunia ini, kita menggunakan pakaian asal-asalan? Maka memilih pakaian terindah, memilih pakaian yang polos, bahkan kemudian pakaian seperti mana yang dijelaskan, pakaian yang telah dikenakan, yang digunakan oleh para nabi, para rasul, sampai kepada Rasulullah dan para sahabat, insya Allah juga kita akan mendapatkan manfaat dan fadilah keutamaan di dalamnya. Ketika kita menggunakan pakaian, dimulai daripada kopiah. Hindarkan jangan sampai kemudian jidat kita itu tertutup, terutama apabila kita menggunakan imamah, sorban, ataupun kopiah. Jangan sampai menjadi penghalang daripada nanti rukun sujud, rukun anggota sujud kita, sehingga batal kita punya sholat. Hindarkan menggunakan pakaian yang lengannya itu sampai menutup daripada tapak tangan kita, karena nantinya juga akan membatalkan sholat ketika kita sujud. Hindarkan menggunakan pakaian yang melebihi daripada mata kaki, karena dengan demikian nantinya orang tersebut akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sombong bagi laki-laki. Meski bagi perempuan dianjurkan untuk memanjangkan daripada kainnya, hati-hati jangan sampai kemudian terinjak dan menjadi sebab juga batalnya daripada sholat. Maka setelah itu kita ingin masuk kepada sholat. Pada saat kita ingin
kepada Baitullah, maka ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Karena sholat ini adalah amalan zahir dan amalan batin. Menghadapkan zahir kita dan menghadapkan batin kita adalah bahagian yang mesti senantiasa berusaha untuk kita tingkatkan sampai kepada taraf tersebut. Menghadap ke kiblat, menghadapkan zahir dan batin kita ke arah kiblat. Ma huwa kiblatuh? Apa itu kiblat yang sebenarnya? Kiblat itu adalah condongnya hati kita ketika kita ingin melaksanakan sholat. Hati kita condong kepada pemilik Ka'bah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka posisi kiblat sangat penting untuk menjadi sebab kesempurnaan sholat kita. Ketika kita dalam keadaan azimah, dalam keadaan tenang, maka hendaklah kita berusaha untuk memposisikan semaksimal mungkin benar-benar ke arah kiblat. Menggunakan sajadah ketika kita akan sholat akan mendapatkan keutamaan tersendiri, karena ini adalah bahagian kesunahan. Fadilah keutamaan yang lain ketika kita menggunakan sajadah adalah semisal di lantai tempat sholat ada najis yang sudah bersifat kering dan tertutup dengan sebab tertutupnya sajadah kita, kain kita, maka insya Allah itu sudah cukup untuk menghalangi dan menjadi satir penghalang antara diri kita dengan najis tersebut. Kemudian ketika kita menghadap kepada Baitullah, menghadap kepada Ka'batullah, menghadap kepada Allah, hadapkan wajah kita, hadapkan jasad kita, hadapkan batin kita, dan kesempurnaan tersebut bisa dilihat. Satu hal yang tak boleh kita abaikan, dan ini banyak sekali diabaikan oleh kebanyakan orang, yakni posisi kaki. Maka posisi kaki kita ketika akan ditarik garis ataupun ditarik benang dari tumit kemudian ke pangkal ataupun juga ke jempol, ditarik satu garis lurus seperti mana arah kiblat. Banyak orang yang menganggap ini remeh sehingga ketika dia sholat kakinya dibuat ngangkang seperti ini. Ada juga yang terlalu rapat, ada juga yang terlalu jauh. Padahal posisi sebaiknya ketika kita akan sholat adalah posisi kaki kita seperti mana posisi lebar bahu kita, sehingga kemudian kaki kita pun juga seperti itu. Dihadapkan posisi tumit ibu jari lurus. Sekali lagi, jangan sampai begini mengangkat, diluruskan. Kalau kita belum terlatih, maka kita usahakan semaksimal mungkin dan kita jadikan itu sebagai kebiasaan. Dengan demikian nantinya secara bertahap-tahap kekhusyuan sholat itu akan datang dalam diri kita. Karena kekhusyuan sholat itu bukan main-main. Kekhusyuan sholat itu adalah anugerah pemberian daripada Allah. Kalau kita sempurnakan semua kewajiban-kewajiban syarat rukunnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan daripada kekhusyuan dalam sholat. Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hafizahullah. Beliau mengajarkan kepada kita, ketika datang kepada sholat, maka hendaklah kita dalam keadaan tenang. Banyak orang ketika dia datang dalam sholat, maka seolah-olah ingin seperti orang fasik. Dia datang dalam sholat langsung Allahu Akbar. Bagi orang awam, maaf, ini bukan makom kita, ini bukan tingkatan kita. Ini adalah makom dan tingkatan para aulia, orang-orang yang sudah makrifat, orang yang hatinya itu selalu condong kepada Allah, maka dia diperkenankan untuk berada dalam makom tersebut. Hati kita, terutama yang awam, masih sangat condong kepada apa yang dilihat oleh mata kita.
Sehingga Imam Asy-Syafi'i sangat menganjurkan untuk kita bisa tenang dalam sholat. Begitupun juga ketika kita masbuk, diperkenankan, dianjurkan untuk kita bisa tenang dalam sholat. Maka pada saat itu, setelah kita tenang, kita melihat ke tempat sujud, kemudian kita lafadzkan niat. Melafadzkan niat maksimal didengarkan oleh telinga kita sendiri. Pada hakikatnya, dalam keadaan seperti ini sangat dianjurkan untuk melafadzkan. Maksudnya apa? Kalau tanpa dilafadzkan, tak masalah bagi mereka orang-orang yang berada dalam tingkat tasawuf, orang yang senantiasa wukuf qalbi, orang yang senantiasa mereka ini ada hubungan ma'rifat dengan Allah dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya ini senantiasa bergantung kepada Allah. Kalaulah mereka diibaratkan ingin memetik mangga, maka mereka memilih mangga mana yang akan dia petik. Bagi kita orang awam, kita belum tahu mangga mana yang kita mau petik. Jangankan memetik, mengambil mangga, kita baru buat ikhtiar, usaha melempar mangga. Maka niat yang dilafadzkan ini seperti orang yang melempar mangga. Ketika dia lempar mangga itu, tak tahu kita mana yang kena. Yang jelas, usaha ikhtiar itu insya Allah akan dinilai oleh Allah. Maka kita niatkan. Karena ini adalah niat. Niat itu yang paling mudah difahami oleh diri kita. Dan ini belum masuk kepada sholat, boleh kita menggunakan bahasa yang paling mudah kita fahami. Kalaulah kita tidak fasih menyebutkan kata zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ataupun fajar, maka kita gunakan dengan bahasa kita. Intinya, di dalam niat ada niat, di dalam rukun ada rukun. Rukunnya niat adalah sengaja melaksanakan apa yang dilaksanakan semata-mata karena Allah. Sewaktu kita bertakbir, maka tangan kita menghadap ke kiblat. Banyak kita lihat orang yang sholat begini tangannya ketika dia takbir. Apa-apaan ini? Seperti orang yang mau upacara bendera saja. Dan ya, dibuat tangannya itu renggang, dibuat tangannya itu normal, biasa-biasa saja. Tidak usah dipaksakan mau direnggangkan, bahkan kemudian kaifiyat ini adalah kaifiyat rukuk, biasa saja. Kemudian dibuat serata dengan cuping ketika kita takbir. Allahu Akbar. Begitu bar, maka tangan kita bersidekap seperti ini. Saya ulangi. Allahu Akbar. Ini adalah kaifiyat tata cara sholat untuk laki-laki. Tak perlu kemudian kita perdebatkan tangan yang di sini, tangan yang di sini, ataupun begini. Itu adalah pendapat imam mazhab yang lain. Yang jelas kita mau tuntaskan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam bab kajian kita kali ini. Untuk perempuan, takbir perempuan banyak malah digunakan laki-laki yang malas-malasan dalam sholat. Al-Quran menjelaskan, ya, qaumu kusala yura'unan nas. Mereka itu bermalas-malasan dalam sholat, sehingga takbirnya dia itu aneh, lucu, kelihatan. Karena mau kelihatan fasih, mau kelihatan seolah-olah hebat dalam sholat, datang-datang. Model seperti ini jangan sampai masuk ke dalam golongan orang yang bermalas-malasan dalam sholat. Kalau takbir model seperti itu adalah takbir untuk perempuan, serata dengan bahu, Allahu Akbar. Maka untuk laki-laki dia angkat Allahu Akbar. Kapan kita mengangkat takbir? Ketika kita posisi sebagai makmum. Maka pada saat imam bar, langsung kemudian kita sambung daripada barnya imam dengan mengangkat takbir Allahu Akbar. Bersidekap menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, yakni di antara dada dan pusat. Kemudian tangan kanan kita memegang tangan kiri dengan posisi seperti ini. Sekarang kita menghadap kepada Baitullah, menghadap kepada kiblat.
Kita langsung praktek antara rukun fi'li dan rukun qauli. Rukun fi'li adalah rukun gerakan-gerakan di dalam sholat, dan rukun qauli wajib diucapkan. Semisal takbiratul ihram wajib diucapkan. Kalau ada orang yang datang dalam sholat kemudian seolah-olah dia mau nampak fasih, seolah-olah mau dia nampak itu orang yang sangat luar biasa dalam sholat, tapi kemudian membungkam model mulutnya seperti ini, lam yadkhulus sholat, dia belum masuk kepada sholat. Sholat ketika takbiratul ihram maka harus kita pahami, yakni sadar lisan kita mengucapkan, bibir kita bertutur, didengarkan oleh 40 makmum lebih afdal bagi imam, didengarkan oleh telinga sendiri ketika kita menjadi makmum, makruh didengarkan oleh orang di samping kita. Bahkan sebahagian ulama menjelaskan haram bacaan makmum didengarkan oleh orang kedua di sampingnya. Kita perlu praktek dalam persoalan salat, karena ini akan menjadi sebab amal-amal kita yang lain diterima atau ditolak di sisi Allah. Takbiratul ihram adalah rukun qauli, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kalau kita makmum, maka takbirnya makmum itu adalah ketika imam sampai kepada bar bersidekap, begitu imam bar langsung makmum menyambut dan menyambung dengan takbir. Bukan berlomba dengan imam. Hari ini kita bermimpi ingin menjadi pengikut daripada Al-Mahdi, tapi sementara dalam sholat saja kita belum bisa tertib, maka kita tidak akan dapatkan itu. Kita hanya bermimpi saja. Kita lanjut. Ketika kita makmum, tetap kita ucap. Kemudian doa iftitah. Ini bukan rukun, tetapi yang namanya kaidah sunnah, ma la yatruku kulluhu la yatruku kulluhu. Yang namanya sunnah, kalau kita tak mampu mengamalkan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Maka yang paling pendek dalam doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian masuk ke dalam rukun qauli yang kedua, yakni membaca Al-Fatihah. Sekali lagi membaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat liman kepada orang lam yaqra, yang mana orang tersebut tidak membaca Al-Fatihah. Maka kembali kaidahnya, kalau ada orang yang sok-sokan mau merasa fasih, hebat, sudah luar biasa dalam salat, tapi dia datang dalam salat kemudian membungkam, menutup mulut, la salat lahu, tidak ada salat baginya. Al-Fatihah rukun qauli wajib dibaca. Bagi imam, bagi makmum, salat sunnah, salat wajib, salat apa saja di setiap rakaat, maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Sehingga bisa kita deteksi. Terkadang orang ketika salat sunnah terlalu cepat. Terkadang orang ketika salat zuhur dan asar terlalu cepat. Ataupun rakaat ketiga maghrib, 3-4 isya terlalu cepat. Maka boleh kemudian kita analisa, boleh kemudian kita pantau, kita lihat. Jangan sampai orang tersebut membungkam dalam sholat. Tidaklah akan lebih cepat rakaat ketiga dan 4 sholat zuhur, sholat sunnah, kalau benar kita membacanya. Membaca Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, membaca Al-Fatihah dengan mengeraskan bismillah adalah bahagian daripada Al-Fatihah. Kemudian ketika sholat jahar, sholat yang dikeraskan bacaannya, rakaat 1, 2 maghrib dan isya ataupun sholat subuh,
dikeraskan bacaannya. Ketika imam sampai kepada waladdallin, amin. Pada saat sampai kepada amin, maka makmum kemudian baru membaca Al-Fatihah. Tak usah kita urus bacaan surahnya imam, karena kita punya kewajiban atas diri kita untuk membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatin kitabah. Baca Al-Fatihah. Biarkan imam membaca surah. Kita punya kewajiban baca Al-Fatihah di semua rakaat. Bahkan ketika imam ingin ruku, silahkan dia ruku. Kalau Al-Fatihah kita belum selesai, tetap kita baca Al-Fatihah. Bahkan ketika imam i'tidal, biarkan dia i'tidal hatta fi sujud. Bahkan sampai tertinggal 3 rukun yang panjang, silahkan. Saya punya kewajiban belum selesai, yakni membaca Al-Fatihah. Dengan tenang kita membaca Al-Fatihah. Dengan tenang kita menyempurnakan, menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Dan hendaklah kita setorkan bacaan Al-Fatihah kita kepada para ustaz, para ulama, orang-orang yang tersambung sanad keilmuannya sampai kepada Rasul. Karena salah ketika kita membaca Al-Fatihah, keliru ketika kita membaca Al-Fatihah, akan bisa menjadi sebab salah dan keliru makna-makna yang terkandung di dalamnya. Semisal ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan tidak kita tasydid, maka maknanya akan berubah. Makna sebenarnya iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah, na'budu, kami menyembah. Tapi kalau dia tidak tasydid, dalam bahasa orang dulu matemme hambar, dia baca iyyaka na'budu, maka artinya telah berubah kepada matahari kami menyembah. Sampai kepada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Kalau haknya itu tidak sampai kepada hak dada, kemudian shotnya itu pun juga bunyinya sin, huruf tok dan sebagainya, sampai dia baca menurut kebiasaannya, terutama kita orang timur, yang dia baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya sudah berubah, maknanya pun sangat terpelesetkan. Ihdina, hidayahkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi kalau dia baca ihdinas sirat, surut jadinya, masukkan kami ke dalam jurang yang paling dalam. Sehingga wajar saja banyak orang yang melaksanakan sholat semakin susah hidupnya. Kenapa? Dia telah meminta kesusahan dan Allah berikan sesuai dengan yang dia minta dan yang dia inginkan. Demikianlah section pertama daripada kajian tentang sholat, baik itu tentang fi'liyahnya maupun tentang qauliyahnya. Dan kita akan lanjutkan dalam section berikutnya untuk kajian yang lebih lengkap lagi. Ila liqa'i ma'assalam.